Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fadilah Nasution dengan NIM 20140400015 dari kelas Tajwid Matematika A. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan matematika diskrit, di mana tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah matematika diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Putri Utami MPD yang sudah memberikan ilmu, memberikan arahan dan bimbingan kepada kami selama 1 semester ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini berguna terutama untuk saya sendiri dan teman-teman semua. Selamat menonton. Matematika diskrit. Di sini saya akan menjelaskan 12 submateri, di mana materi yang pertama relasi rekursif, yang kedua konsep dasar poset, yang ketiga lattice, yang keempat aljabar boolean, yang kelima gerbang logika, yang keenam konsep dasar graf, yang ketujuh derajat titik, 8 penyajian dengan matris, yang 9 lintasan terpendek, yang ke-10 algoritma Dijkstra, yang ke-11 pohon, dan yang ke-12 adalah pohon rindang. Untuk lebih mempersingkat waktu, maka kita masuk pada materi yang pertama, yaitu relasi rekursif. Barisan yang didefinisikan secara rekursif. Sebuah barisan dapat dinyatakan dalam beberapa cara. Yang pertama, dengan menuliskan beberapa suku pertama barisan itu, misalnya 3, 5, 7 sampai seterusnya. Yang kedua, menyatakan barisan dalam rumus eksplisit dalam suku-sukunya, misalnya AN sama dengan 2N ditambah 1. Yang ketiga, menyatakan barisan secara rekursif. Suatu barisan dinyatakan secara rekursif jika kondisi awal barisan ditentukan dan suku-suku barisan selanjutnya dinyatakan dalam hubungannya dengan sejumlah suku-suku yang sudah dinyatakan sebelumnya. Misalnya, AK sama dengan AK dikurang 1 ditambah 2, ataupun relasi rekurensi, dan A0 sama dengan 3 yang merupakan kondisi awal. Adapun contohnya, suatu barisan C0, C1, C2, dan seterusnya didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Untuk semua bilangan bulat K besar sama 2, CK sama dengan CK dikurang 1 ditambah K CK dikurang 2 ditambah 1, maka kondisi awalnya adalah C0 sama dengan 1 dan C1 sama dengan 2. Di sini ditanya hitunglah C5. Jadi, karena barisan ini didefinisikan secara rekursif, maka C5 tidak bisa dihitung secara langsung, akan tetapi harus terlebih dahulu menghitung C2, C3, dan C4. Nah, kita akan menghitung pertama-tama yaitu C2. C2 sama dengan C1 ditambah 2, C0 ditambah 1 sama dengan C1 bernilai 2. Jadi ditambah 2 C0, 2 ditambah, sedangkan C0 bernilai 1, maka 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 5. Sedangkan C3 sama dengan C2 ditambah 3 C1 ditambah 1. Maka C2 tadi kan sudah kita mendapat nilai yang awal yaitu 5. Maka kita masukkan nilai C2 yaitu 5 ditambah 3 C1. Nilai C1 yaitu 2. Maka 3 dikali 2 ditambah 1. Jadi 5 ditambah 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan 12. Selanjutnya C4. C4 sama dengan C3 ditambah 4, C2 ditambah 1 sama dengan C3. Seperti yang sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai C3 yaitu bernilai 12. Maka C3 dimasukkan nilainya 12 ditambah 4C3, 4C2, maka 4 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 33. Nah, inilah yang akan kita hitung, yaitu sesuatu yang ditanya dalam pertanyaan tersebut, yaitu hitunglah C5. Maka C5 sama dengan C4 ditambah 5, C3 ditambah 1 sama dengan C4 bernilai 33 ditambah 5, C3 bernilai 12, maka 5C3 yaitu 5 dikali 12 ditambah 1. Jadi 33 ditambah 5 dikali 12 ditambah 1 sama dengan 94. Jadi C5 bernilai 94. Selanjutnya, penyelesaian relasi rekurensi lewat persamaan karakteristik.
Suatu cara penyelesaian relasi rekurensi yang dapat menentukan rumus eksplisit dengan pasti adalah dengan melalui persamaan karakteristik. A. Relasi rekurensi linier dengan koefisien konstanta. Nah, misalkan N dan K adalah bilangan-bilangan bulat tidak negatif dengan N besar sama K. Relasi rekurensi linier derajat K adalah relasi yang berbentuk C0 buka kurung N tutup kurung AN ditambah C1 buka kurung N tutup kurung AN dikurang 1 ditambah sampai seterusnya mencapai CK dikali buka kurung N tutup kurung AN dikurang 1 sama dengan FN. C0 buka kurung N tutup kurung dan CK buka kurung N tutup kurung tidak sama dengan 0. Jika C0 N, C1N sampai seterusnya sampai dengan CKN semuanya konstanta, maka hal tersebut disebut dengan relasi rekurensi. Jadi relasi rekurensi ini disebut sebagai relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan. Jadi relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan adalah C0 AN ditambah C1 AN dikurang 1 sampai ditambah sampai seterusnya CK AN dikurang K sama dengan FN. Apabila dalam persamaan tersebut Fn-nya sama dengan 0, maka disebut dengan relasi. Selanjutnya contoh, adapun contoh di sini. Tentukan apakah persamaan di bawah ini merupakan relasi rekurensi linier dengan koefisien konstan atau homogen linier dengan koefisien konstan. Jika demikian, tentukan derajatnya. Di mana AN dikurang teman-teman sudah bisa melihat di PPT tersebut bahwa ada soal A sampai G yang kita langsung saja ke penyelesaiannya saja, di mana untuk soalnya bagian A, AN dikurang 7 AN dikurang 1 tambah 10 AN dikurang 2 sama dengan 0, penyelesaiannya yaitu relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan berderajat 2. Kenapa dapat ditentukan berderajat 2? Karena kita bisa menentukannya dengan nilai dari N-nya. Seberapa besarkah nilai yang paling besar dari N-nya 2, maka derajat dari A tersebut adalah 2. Yang B, BK sama dengan BK dikurang 1 ditambah BK dikurang 2 tambah BK dikurang 3, maka penyelesaiannya relasi B ini dapat dinyatakan dengan BK dikurang 1 dikurang BK dikurang 2 dikurang BK dikurang 3 sama dengan 0, yang merupakan relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan derajat 3. Yang ke C, CK sama dengan 2. Nah, hal tersebut disebut dengan relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan berderajat 2. Bagian C ini yang bersama dengan bagian A yang tadi. Yang D, DK sama dengan DK dikurang 1 pangkat 2 ditambah DK dikurang 2. Ini bukan relasi rekurensi linier karena memuat suku kuadratis DK dikurang 1 pangkat 2. Yang E, EK sama dengan EK dikurang 1 EK dikurang 2. Ini juga bukan termasuk relasi linier karena pada bagian E tersebut memuat pergandaan suku EK dikurang 1 titik EK dikurang 2. Bagian G, FK dikurang 2 FK dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 0. Hal tersebut disebut dengan relasi linier dengan koefisien konstanta berderajat 1 atau Fn-nya sama dengan min 1. Bagian G terakhir, HK sama dengan min HK dikurang 1 ditambah K dikurang 1 HK dikurang 2. Hal tersebut disebut juga dengan relasi rekurensi linier dengan berderajat 2 atau koefisien tidak konstan. Untuk bagian B yang juga merupakan penyelesaian relasi rekurensi dan persamaan karakteristik, yaitu relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan. Misalnya, diberikan suatu relasi rekurensi homogen linier dengan koefisien konstan AH ditambah C1 AH dikurang 1 ditambah sampai seterusnya tambah CK AN dikurang K sama dengan 0, di mana CK ini tidak sama dengan 0 dan N besar sama dengan K. Persamaan karakteristik yang sesuai dengan relasi rekurensi tersebut adalah T pangkat K ditambah C1 T pangkat K dikurang 1 ditambah sampai seterusnya CK sama dengan 0.
Di sini dimisalkan A1, A2 sampai dengan AK adalah akar-akar persamaan karakteristik. Di atas ada dua kemungkinan akar. Yang pertama, semua akar berbeda. Yang kedua, ada akar yang kembar. Yang pertama, semua akar berbeda, yaitu jika semua akar persamaan karakteristik berbeda, maka relasi rekurensi mempunyai penyelesaian AN sama dengan C1, A1 pangkat N ditambah C2, A2 pangkat N ditambah sampai seterusnya CK AK pangkat N dengan C1, C2 sampai dengan CK adalah konstan yang nilainya ditentukan berdasarkan kondisi awal. Sedangkan yang kedua, kemungkinan yang kedua tadi adalah ada akar yang kembar. Nah, ini misalkan persamaan karakteristik tersebut mempunyai P buah akar yang sama. Di sini sudah terdapat latihan yang bisa teman-teman kerjakan mengenai relasi rekurensi. Yang pertama, solusi khusus dari relasi rekurensi AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2 AN dikurang 2 dengan A0 nya sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Soal yang kedua, tentukan solusi khusus dari relasi rekurensi di mana AN sama dengan 6A N dikurang 1 dikurang 9A N dikurang 2 dengan A0 nya sama dengan 1 dan A1 nya sama dengan 6. Dan soal yang ketiga yaitu di sini ditanyakan mana di antara berikut yang merupakan solusi dari rekurensi dari soal A sampai dengan D. Adapun materi yang kedua yaitu mengenai konsep dasar poset atau partial ordered set, di mana di sini disebutkan definisinya yaitu suatu relasi biner dinamakan suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat refleksif, antisimetrik, dan transitif. Nah, di sini juga sudah terdapat contoh. Misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga A, B ada di dalam R jika A membagi habis B. Adapun penyelesaiannya, karena jika A membagi habis B berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik. Yang kedua, karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi refleksif. Dan yang ketiga, karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. R adalah sebuah relasi transitif. Jadi, R adalah sebuah relasi pengurutan parsial. Yang selanjutnya di sini ada dua bagian. Yang pertama urutan total atau urutan linear atau total order atau linear ordered. Di mana di sini disebutkan bahwa suatu relasi biner pada sebuah himpunan disebut urutan parsial ketat atau quasi order atau strict partial order jika relasi tersebut bersifat yang pertama irrefleksif dan yang kedua transitif. Bagaimana yang dikatakan dengan irrefleksif yaitu A, RA atau tidak berelasi dengan untuk setiap A elemen dari S. Sedangkan transitif yaitu jika HRB dan BRC maka jika A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C. Notasi relasi urutan parsial ketat itu kecil. Bagian yang kedua yaitu urutan parsial ketat atau quasi order, strict partial order. Di mana di sini definisikan bahwa suatu urutan parsial besar sama pada himpunan disebut suatu urutan total atau uraian linear atau total order atau linear order jika berlaku semua X di mana Y elemen S di mana X lebih kecil sama Y atau Y kecil sama X, artinya setiap pasangan di S comparable. Pasangan S seperti di atas disebut himpunan tersebut linear atau linearly ordered set atau sebuah rantai atau biasa disebut dengan chain. Dan di sini sudah terdapat latihan poset ada 3. Teman-teman bisa membacanya dan bisa berlatih sendiri. Selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga. Materi yang ketiga yang berjudul lattice. Adapun definisi apa sih lattice itu? Lattice itu merupakan sebuah poset buka kurung L, kecil sama yang setiap himpunan bagiannya A, B memiliki dua elemen yaitu infimum dan supermum. Misalkan L tidak sama dengan 0.
L bukanlah himpunan kosong yang tertutup terhadap dua operasi biner, yaitu meet dan join. Adapun macam-macam dari lattice, yang pertama, L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Yang kedua, L disebut lattice distributif jika untuk semua A, B, C elemen dari L berlaku A meet buka kurung B join C sama dengan A meet B join buka kurung A meet C tutup kurung A join buka kurung B meet C tutup kurung sama dengan buka kurung A join B tutup kurung meet buka kurung A join C tutup kurung dan C yaitu. Dan yang ketiga, L disebut lattice complemented jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. Dan yang keempat yaitu L disebut lattice complete jika semua subset dari L memiliki supermum dan infimum. Nah, selanjutnya adapun elemen-elemen dari lattice, misalkan suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemen dari L, maka A disebut meet irreducible jika A sama dengan X meet Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Yang selanjutnya, A disebut join irreducible jika A sama dengan X join Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Yang ketiga, A disebut atom jika A adalah join irreducible dan A square short immediate dari 0, dan D yaitu A adalah komplement dari A jika A join A sama dengan I dan A meet A sama dengan 0. Nah, di sini sudah dicantumkan mengenai contoh. Adapun contohnya, misalkan P adalah himpunan semua faktor dari 24, definisikan A kecil sama B sebagai B habis dibagi A dikali B adalah pembagi persekutuan terbesar dari A, B dan A, B adalah kelipatan persekutuan terbesar dari A, B. Tunjukkan bahwa P kecil sama adalah lattice. Adapun penyelesaiannya untuk menunjukkan bahwa P kecil sama adalah sebuah lattice tersebut dahulu harus ditujukan bahwa P kecil sama adalah sebuah poset A karena A untuk setiap X elemen dari P berlaku X kecil sama X, maka sifat refleksif dipenuhi. B, sifat antisimetris dipenuhi sebab untuk setiap X Y anggota elemen P dengan X kecil sama Y dan Y kecil sama X berlaku X sama dengan Y. C, sifat transitif dipenuhi sebab untuk setiap X, Y, Z elemen P dengan X kecil sama Y dan Y kecil sama Z berlaku X kecil sama Z. Jadi dengan demikian P, kecil sama ini adalah sebuah poset. Untuk lebih jelasnya perhatikan diagram khas dari P, kecil sama. Dan sudah terdapat juga latihan. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa terdapat 3 latihan. Yang pertama, tentukan apakah poset yang dinyatakan dalam diagram khas di bawah ini merupakan lattice. Yang kedua, manakah dari poset-poset gambar 5/12 yang merupakan lattice. Yang ketiga, misal P adalah A, B, C, D, E terurut menurut diagram pada gambar 5,7, 5/7. Sisipkan simbol yang tepat lebih kecil atau lebih besar atau tidak tepat dibandingkan antara setiap pasangan dari elemen-elemen. Adapun materi yang keempat yaitu aljabar boolean yang memiliki definisi. Aljabar boolean atau boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Yang selanjutnya, boolean pada dasarnya merupakan tipe dasar yang hanya terdiri dari 2 nilai yaitu true dan false atau tinggi dan rendah yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa programan komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan pada seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Misalkan terdapat 2 operator biner, plus dan dot, sebuah operator unner atau komplement. B, himpunan yang mendefinisikan operator plus, dot, dan unner. 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B.
Tupel B plus uner disebut aljabar boolean jika untuk A, B, C elemen B berlaku aksioma atau postulat Huntington. Sebuah aljabar boolean harus memperlihatkan yang pertama elemen-elemen himpunan B, yang kedua kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner, dan yang ketiga memenuhi postulat Huntington. Yang selanjutnya aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang penerapannya beragam, sehingga aljabar boolean yang sering digunakan aljabar boolean dua nilai, di mana B sama dengan 0,1 operator biner plus dan dot operator uner, kaidah untuk operator biner dan operator uner. Keempat, aksioma terpenuhi dengan memperhatikan tabel-tabel berikut. Di bawah ini sudah ada dari tabel B, A dot B, A plus B, dan A uner. Dan di sini juga sudah dijabarkan, yaitu mengenai hasil dari A plus B, A dot B plus C, A dot B, A dot C, dan A dot B ditambah A dot B plus A dot C. Yang selanjutnya ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau pobah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan uner. Selanjutnya mengevaluasi ekspresi boolean. Contohnya A uner dot B plus C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresinya yaitu 0 uner dot 1 plus 0 sama dengan 1 dot 1 sama dengan 1. Dua ekspresi boolean dikatakan ekuivalen atau dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n pobah. Contohnya A dot B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Selanjutnya prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, dot, dan uner. Pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti dot dengan plus, plus dengan dot, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan komplement operator tetap apa adanya. S disebut sebagai dual dari S. Selanjutnya hukum-hukum aljabar boolean. Ada 10. Yang pertama hukum identitas, yang kedua hukum idempoten, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum dominasi, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan, yang ketujuh hukum komutatif, yang kedelapan hukum asosiatif, yang kesembilan hukum distributif, dan yang kesepuluh hukum De Morgan, dan yang 11 hukum 0/1. Nah, aljabar boolean ini juga memiliki fungsi, di mana fungsi boolean disebut juga sebagai fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B, B pangkat n ke B melalui ekspresi boolean, dituliskan sebagai f.2 B pangkat n menuju B. Dalam hal ini B pangkat n adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n di daerah asal B. Setiap ekspresi boolean merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah f(x, y, z) sama dengan x, y, z ditambah x uner y ditambah y uner z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda sama dengan 3 buka kurung x, y, z tutup kurung kehimpunan 0,1. Contohnya 1,0,1 yang berarti x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0, dan z sama dengan 0, sehingga f1,0,1 sama dengan 1.0.1 ditambah 1 uner plus 1 uner dot 0 plus 0 uner dot 1 sama dengan 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Contohnya, sederhanakan fungsi boolean fx, y sama dengan x tambah x uner y. Jawabnya fx, y sama dengan x tambah x uner y sama dengan x ditambah x uner buka kurung x ditambah y sama dengan 1 dot x
plus Y sama dengan X plus Y. Adapun contoh yang kedua, buktikan bahwa untuk semua elemen A dan B dari aljabar boolean maka kesamaan berikut. A plus A unur B sama dengan A plus B, dan A buka kurung A unur plus B tutup kurung sama dengan AB adalah benar. Penyelesaiannya yang pertama yaitu A plus A unur B sama dengan A plus AB ditambah A unur B yang merupakan hukum penyerapan. A plus AB ditambah A unur B yang merupakan hukum asosiatif. A ditambah A plus A unur B hukum distributif. A plus 1 dot B hukum komplement. A plus B hukum identitas. Yang selanjutnya A buka kurung A unur plus B tutup kurung sama dengan A unur plus AB hukum distributif. 0 plus AB hukum komplement. AB hukum identitas. Nah, di samping ini juga terdapat latihan aljabar boolean yang terdiri dari 3 buah. Yang pertama, tentukan komplement dari f(x, y, z) sama dengan xy plus x unur z plus yz dengan menggunakan hukum De Morgan dan prinsip dualitas. Yang kedua, sederhanakanlah fungsi boolean f(x, y, z) sama dengan xy plus x unur z plus yz. Yang ketiga, misalkan f x y z sama dengan x y unur z unur plus yz, nyatakan dalam bentuk f unur x, y, z. Adapun materi yang kelima yaitu gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan input tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan. Yang pertama, tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logic atau logika 1. Yang kedua, tegangan rendah atau logika rendah atau low logic atau logika 0. Gerbang logika dasar tersendiri yaitu ada 7 buah. Yang pertama, gerbang AND atau AND gate, di mana gerbang AND terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Simbolnya adalah titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya Z sama dengan X dot Y atau Z sama dengan XY. Simbol gerbang AND teman-teman dapat melihat pada PPT tersebut. Begitu juga dengan tabel kebenaran gerbang AND. Gerbang dasar yang kedua yaitu gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR ini terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu input bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 1. Simbolnya adalah tanda plus. Contohnya Z sama dengan X plus Y. Simbol dan tabel kebenaran dari OR gate ini teman-teman bisa melihat pada PPT tersebut. Yang ketiga, gerbang NOT atau NOT gate. Gerbang NOT hanya memiliki satu input, disebut juga inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan dengan inputnya. Simbolnya adalah tanda minus. Contohnya Z sama dengan X bar. Yang keempat, gerbang NAND atau NAND gate atau NAND. Gerbang NAND ini merupakan kombinasi dari gerbang AND dan NOT, menghasilkan kebalikan dari output gerbang AND. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 1. Contohnya Z sama dengan X dot Y bar. Yang kelima, gerbang NOR atau NOR gate. Gerbang NOR ini merupakan kombinasi dari gerbang OR dan NOT, menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Contohnya Z sama dengan X plus Y bar. Yang keenam, gerbang XOR atau XOR gate. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 input. Jika inputnya sama, maka output akan bernilai logika 0. Z sama dengan X, Y.
Begitu juga dengan yang terakhir, yaitu gerbang XNOR. XNOR ini adalah singkatan dari Exclusive NOR yang terdiri dari dua input. Jika salah satu sama, maka output akan bernilai logika 1. Materi yang keenam yaitu konsep dasar graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E yang ditulis dalam notasi G atau V, E. Yang dalam hal ini, V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi dinamakan dengan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C sampai dengan seterusnya. Dengan bilangan asli juga bisa, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V atau dinyatakan dengan lambang E1, E2 sampai dengan EN. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan V, U, V. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan noktah atau simpul atau vertex di dalam bidang yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Nah, di sini sudah terdapat 3 graf, di mana graf A yaitu dinamakan dengan graf sederhana, graf B dinamakan dengan graf ganda, dan yang C dinamakan dengan graf semu. Contohnya, pada gambar sebelumnya memperlihatkan 3 buah graf G1, G2, dan G3, di mana G1 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4, sedangkan E yaitu 1, 2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Pada G2 ataupun pada graf yang kedua adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah dengan V-nya sama dengan 1, 2, 3,4, maka E-nya dalam kurung 1,2, 2 dalam kurung 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4. Bisa juga dibuatkan dalam bentuk E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Dan yang terakhir pada graf yang ketiga adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E-nya adalah E sama dengan 1, 2, 3,4, sedangkan E-nya sama dengan 1,2, 2,3, 1,4, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,4. Selanjutnya, pada pembahasan graf ini juga memiliki jenis-jenis graf. Ada 4 jenis graf. Yang pertama graf sederhana, yang kedua graf tak sederhana, graf yang ketiga yaitu graf berarah, dan yang keempat graf tak berarah. Yang pertama graf sederhana. Graf sederhana ini merupakan graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Dan graf tak sederhana ini sebenarnya memiliki 2 jenis graf, yaitu yang pertama graf ganda atau multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda, dan yang kedua graf semu adalah graf yang mengandung gelang. Yang ketiga, graf berarah atau graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, dan yang keempat, graf tak berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Selanjutnya, terminologi graf. Dalam teori graf, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan graf. Selanjutnya akan dibahas beberapa terminologi dalam graf yang sering dipakai. Yang pertama, bertetangga.
Bertetangga adalah yang dinamakan bertetangga di sini adalah dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Yang kedua, bersisian. Suatu sisi dikatakan bersisian dengan suatu simpul apabila sisi tersebut berhubungan dengan simpul tersebut secara langsung. Yang ketiga, simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil ini merupakan simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Yang kelima, derajat. Dalam graf tidak berarah, derajat suatu simpul merupakan jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Sedangkan dalam graf berarah, derajat terbagi menjadi dua, yaitu derajat masuk atau D-in dan derajat keluar atau D-out. Yang keempat, graf kosong. Graf kosong ini merupakan graf yang tidak memiliki sisi, namun masih memiliki himpunan titik yang berjumlah lebih dari atau sama dengan 1 ditulis dengan n, di mana n adalah jumlah simpulnya. N kecil, di mana n kecil ini merupakan jumlah simpulnya. Yang selanjutnya, lintasan. Lintasan atau pet yang merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal V0 ke simpul tujuan atau Pn. Yang ketujuh, sirkuit. Sirkuit ini lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi pada sirkuit ini dimaksudkan lintasan jika seumpamanya lintasan ini berawal dari A ke B, maka dia memiliki lintasan lain untuk kembali ke A. Yang kedelapan yaitu terhubung. Terhubung atau connected ini merupakan dalam graf tak berarah. Graf dikatakan terhubung jika pada setiap simpulnya sisi yang menghubungkannya, dan untuk setiap sisi tersebut terdapat sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya juga terhubung. Yang kesembilan, uvagraf dan komponen uvagraf dan komplemen uvagraf. Jika terdapat graf G sama dengan V, E, maka graf atau G1 sama dengan V1, E1 disebut uvagraf dari G jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan E1 yang merupakan himpunan bagian dari E. Bagian yang tidak termasuk uvagraf disebut dengan komplemen uvagraf. Komplemen dari uvagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1 dan V2 adalah simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Yang ke-10, uvagraf merentang atau spanning subgraph. Uvagraf G1 sama dengan V1, E1 dari graf G sama dengan V, E dikatakan uvagraf merentang jika uvagraf G1 mengandung semua simpul dari G. Yang ke-11 yaitu cutset. Cutset ini adalah himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan graf G menjadi graf tidak terhubung. Jadi cutset ini selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Yang terakhir yaitu graf berbobot. Graf berbobot ini adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nah, di samping ini terdapat latihan mengenai konsep dasar graf, yaitu yang pertama, 3 pasang suami istri hendak menyeberangi sebuah sungai dengan sebuah perahu. Perahu hanya memuat untuk 2 orang. Permasalahannya adalah para suami tidak mau meninggalkan istri-istri mereka jika ada lelaki lain. Buatlah sebuah graf untuk menunjukkan bagaimana penyeberangan bisa dilakukan. Soal yang kedua, untuk setiap graf berikut tentukan yang pertama A himpunan titiknya dan yang kedua yaitu himpunan sisinya. Yang selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, derajat titik.
Derajat titik ini memiliki definisi, yaitu derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya, dV menyatakan graf simpul V. Adapun macam-macam derajat titik terdiri dari 5. Yang pertama derajat minimum, yang kedua derajat maksimum, yang ketiga barisan derajat, yang keempat derajat titik beraturan, yang kelima gelung atau self loop. Adapun bagian selanjutnya yaitu derajat pada graf berarah. Definisinya, pada graf berarah derajat simpul P nyatakan dengan d in V ataupun dV derajat sama dengan d in V atau derajat masuk ditambah plus d out V atau derajat keluar. Contohnya teman-teman bisa melihat pada gambar yang di samping ini. Yang selanjutnya derajat tak berarah. Pada derajat tak berarah ini, menghitung derajat pada graf tidak berarah merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Jadi jika untuk menghitung derajat tak berarah ini dijumlahkan seluruh derajat daripada suatu simpul. Dan untuk lebih jelasnya lagi bagaimana sih derajat tak berarah ini, teman-teman bisa melihat pada gambar di bawah ini, di mana pada graf tersebut tidak ada panah satu sama sekali. Yang kedua, yang selanjutnya lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan ini yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut dengan rumus sigma V dV sama dengan 2E, di mana 2E ini selalu bernilai genap. Lemma jabat tangan ini juga berlaku untuk graf tidak berarah. Contohnya pada gambar tersebut, pada graf A, D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10, dimana 2 sama dengan 2 kali jumlah sisi. Maka lemma jabat tangannya ini adalah 2 dikali 5. Maksudnya kan di sini jumlah dari semua darahnya adalah 10, sedangkan pada rumus tersebut adalah 2 dikali jumlah berapa, 2 dikali berapa supaya mendapat jumlah keseluruhan dari derajat. Maka angka yang cocok yaitu angka 5, maka lemma jabat tangannya itu 2 dikali 5. Untuk lebih paham lagi mengenai derajat titik ini, teman-teman bisa berlatih sendiri dengan soal yang sudah saya sajikan pada PPT tersebut. Yang pertama, tentukan model graf dalam peristiwa sebuah pesta yang terdapat sekelompok orang yang saling berjabat tangan. Mereka terdiri dari orang dan hanya berjabat tangan satu kali dengan orang lain. Maka tentukan jumlah mereka berjabat tangan dan lukislah dalam graf. Yang kedua, misalkan G adalah graf dengan derajat 1,2, 3,2, 1,5,2. Tentukan banyak sisi di G dan gambarkan graf G. Dan soal yang ketiga, tentukan banyak sisi dan lemma jabat tangan pada graf B pada gambar di bawah ini. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu matriks penyajian graf. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruas B ukurannya M dikali 2. Maka setiap baris matriks menyatakan ruas, misalnya baris 4,7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks agensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan verteks dengan verteks tanpa ruas sejajar. Graf terarah adalah graf yang terdapat menghubungkan V1 ke V2 saja, yaitu yang memiliki satu arah. Maksimum jumlah busur dari n simpul adalah n (n kurang 1). Tutup kurung. Suatu graf berarah atau directed graph
Dia terdiri dari atas dua himpunan. Yang pertama himpunan V yang kotanya disebut simpul, dan yang kedua himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau arkus. Contohnya, gambar di bawah ini adalah sebuah graf berarah D, V, A. Dengan yang pertama, V mengandung 4 simpul yaitu 1, 2, 3, 4. Yang kedua A mengandung 7 arkus yaitu 1, di mana kedua angka tersebut dalam kurung 1,4, 2,1, 2,1, 4,2, 2,3, 4,3 dan 2. Arkus 2,2 disebut gelung atau self loop, sedangkan arkus 2,1 ini muncul lebih dari satu kali disebut dengan arkus sejajar dan arkus berganda. Coba teman-teman perhatikan lagi mengenai mengenai gelungan tersebut, yaitu 2 kali 2 dimana 2,2 dimana dia membentuk lingkaran, yaitu tidak berarah dan tidak memiliki simpul. Yang selanjutnya graf tak berarah. Graf tak berarah ini adalah graf yang menghubungkan dua verteks V1 ke V2 dan V2 dan V1 ini memiliki dua arah. Bila verteks sama dengan N, maka graf tak berarah komplit akan mempunyai busur G sama dengan N buka kurung N kurang 1 tutup kurung per 2. Nah, di sini sudah disajikan di mana busur, di mana simpul, dan lebih jelas lagi teman-teman boleh memperhatikan pada gambar seperti ini. Jadi dari gambar tersebut yang dapat dilakukan yaitu V1 dikurang V2 sama dengan V2 dikurang V1, V1 dikurang V4 sama dengan V4 dikurang V1 dan seterusnya. Yang selanjutnya critical path atau lintasan kritis menggunakan graf berbobot dan mempunyai arah. Pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa simpul asalnya itu 1 dan simpul tujuannya 5. Dan di samping tersebut sudah ada tabel penjelasan dari gambar ini. Ada lintasan dan ada bobotnya. Alternatif 1. Lintasan dari 1 ke 4 dan ke 5 bobotnya 16. Kenapa bisa 16? Dari mana dapat bobot 16 ini? Yaitu kita lihat pada angka dalam setiap lintasan. 1 ke 4 angkanya sama dengan 7, sedangkan 4 ke 5 itu sama dengan 9. Jadi 9 ditambah 7 sama dengan 16. Begitu juga sampai dengan lintasan-lintasan yang berikutnya, seperti lintasan dari 1, 2 sampai dengan ke 5 bobotnya 15. Dari 1, 2, 3 ke 5 bobotnya 24. Dari 1, 4, 3 dan 5 itu bobotnya 19. Dari 1, 2, 3, 4 dan 5 itu bobotnya 29. Dan lintasan dari 1 ke 4 ke 3 ke 2 ke 5 itu bobotnya 22. Maka diperoleh critical path atau lintasan kritisnya. Lintasan kritis ini tersebut lintasan yang memiliki bobot yang paling tinggi, yaitu 29. Lintasan dari 1 ke 5 yang melalui 2, 3 dan 4. Dan lintasan terpendeknya ataupun lintasan yang memiliki bobot yang paling rendah di sini yaitu 15, yang memiliki lintasan dari 1 ke 5 melalui 2. Selanjutnya penelusuran graf. Penelusuran graf dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, deep first search atau DFS. Yang kedua, breadth first search atau BFS. Yang pertama, deep first search atau DFS. Penelusuran dengan ini pada graf tak berarah dengan melakukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama dari node yang ditinjau. Sedangkan yang kedua, BFS atau breadth first search, berbeda dengan cara DFS. Dengan BFS, penelusuran akan diawasi dari node 1, kemudian melebar pada agent scene
node dari node 1 dan diteruskan pada node 2, node 3, dan seterusnya. Nah, pada gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa diperoleh urutan V1, V2 ke 3, V3, V4 ke V5, ke V6 dan ke V7, dan V8. BFS dilakukan kunjungan terhadap satu level yang sama. Selanjutnya di sini terdapat, saya mencantumkan di sini 3 latihan mengenai matriks penyajian graf. Contohnya latihan yang pertama, carilah critical path dan shortest path dari graf berikut apabila simbol asalnya sama dengan A dan simbol tujuannya itu D. Jadi teman-teman bisa mencari critical path, yaitu bobot yang paling tinggi mulai dari lintasan A ke D, dan shortest path atau lintasan terpendek ataupun yang memiliki bobot yang paling kecil dari simpul A ke D. Yang kesembilan, judul materinya yaitu lintasan terpendek. Persoalan lintasan terpendek ini yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau short path adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Adapun contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek yaitu misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Adapun contoh yang kedua, misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan, sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal atau waktu pengiriman pesan antara dua buah terminal ini. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Nah, adapun macam-macam persoalan lintasan terpendek. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Dan yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Contohnya, suatu uraian pemecahan persoalan tentang graf berbobot G sama dengan V, E dan sebuah simpulan A. Penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Perhatikan pada gambar berikut ini. Lintasan terpendek dari simpul 1, simpul nomor 1 ke semua simpul lain diberikan pada tabel diurutkan dari lintasan terpendek pertama, kedua, dan ketiga. Dari tabel di mana kita cobakan lintasan dari simpul asalnya 1, sedangkan simpul tujuannya 3, maka bobotnya ataupun jaraknya yaitu 10. Dan apabila simpul asalnya itu dari 1 dan simpul tujuannya itu 4, dia akan melalui 1, 3, 4, maka jaraknya 25. Dan jika kita cobakan simpul asalnya dari 1 ke 2 melalui 3 dan 4, maka jaraknya 45. Dan jika kita mulai dari simpul asalnya sama dengan 1 dan simpul tujuannya 5,
secara langsung maka jaraknya 45. Sedangkan simpul asalnya 1 dan simpul tujuannya 6, maka lintasan terpendeknya itu tidak ada. Jadi dari gambar tersebut terlihat bahwa lintasan terpendek dari 1 ke 2 berarti juga melalui lintasan terpendek dari 1 ke 3 dan dari 1 ke 4. Adapun di sini latihan lintasan terpendek. Yang pertama, carilah jalur terpendek dari titik kuning ke titik biru. Yang kedua, sebuah papan tebal padat berbentuk balok A, B, C, D, E, F, G, H seperti pada gambar. Panjang sisi AB sama dengan 8 meter, BC sama dengan 2 meter, dan AE sama dengan 4 meter. Di titik G ada setumpukan makanan. Seekor semut jinak bergerak dari titik A menuju titik G. Perjalanan terpendek yang dapat dilalui semut adalah: yang ketiga, seekor semut merayap di kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 meter, di mana ABCD bidang dasar yang merayap melalui dari titik M yang terletak 2 meter di atas A dan berhenti di titik N yang terletak 2 meter di bawah G. Pertanyaannya, lintasan terpendek yang ditempuh semut adalah berapa meter? Materi yang ke-10 yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini merupakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi-sisi yang bersifat positif. Adapun langkah-langkah dari sebelumnya, sebuah algoritma Dijkstra atau sesuai penemunya Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek seperti yang saya bilang tadi, dimana untuk sebuah graf berarah. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 oleh jurnal numeris matematik yang berjudul A Note on Two Problem in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma greedy. Lanjut saja. Adapun langkah-langkah menggunakan tabel. Yang pertama, buatlah dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari sedangkan baris sebagai posisi simpul. Yang kedua, pilihlah simpul awal dan simpul tujuan, syaratnya harus terhubung langsung. Yang ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Yang keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Yang kelima, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk menjadi tahap selanjutnya. Terus berulang dari nomor 2 sampai semua simpul telah diuji atau simpul tujuan telah didapati jarak atau nilai terpendeknya. Contohnya, di sini carilah nilai dan lintasan terpendek dari simpul S ke simpul F. Nah, dapat kita lihat di sini dan sudah dijelaskan pada tabel berikut bahwa jadi lintasan terpendeknya adalah SAD atau SAC yang memiliki 4 bobot atau memiliki nilai 4 lintasan terpendek. Contohnya di sini, adapun latihan algoritma di sini, algoritma Dijkstra sudah saya tampilkan ada 3 latihan. Yang pertama, carilah nilai dan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul Z yang terdapat pada gambar di bawahnya. Sedangkan soal yang kedua, carilah nilai dan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul G. Dan yang ketiga, carilah nilai dan lintasan terpendek dari simpul A ke H. Materi yang ke-11 yaitu pohon. Pohon atau tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada 2 sifat penting pada pohon yang dapat kita lihat pada pengertian pohon ini, yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Terhubung ini merupakan memiliki lintasan antara satu sama lain, sedangkan tidak mengandung sirkuit ini yaitu suatu graf itu tidak memiliki suatu lintasan yang kembali pada lintasan awal. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh di bawah ini terdapat pada gambar. Pada gambar di bawah ini terdiri dari 4 graf. G1 yang merupakan pohon, G2 merupakan pohon, G3 merupakan bukan pohon, G4 bukan pohon.
G3 bukan pohon karena dia mengandung sirkuit, di mana dia sirkuitnya dari titik A, D, F kembali ke A. Dia membentuk lintasan tertutup, itulah yang disebut dengan sirkuit. Sedangkan G1 dan G2 ini dia terhubung di sini. Apa yang dinamakan terhubung di sini? Yaitu seumpamanya kita mulai dari simpul A ke F, maka dia memiliki lintasan dari A ke D ke F. Begitu juga dengan kesimpul yang lain, maka itulah yang disebut dengan terhubung. G1 apakah dia mengandung sirkuit atau tidak? Tentu dia tidak mengandung sirkuit ataupun dia tidak mengandung lintasan tertutup. Begitu juga dengan G2. Nah, memang pada G2 ini memiliki bentuk persilangan. Akan tetapi di sini dikatakan dia tidak mengandung sirkuit. Hanya saja seumpamanya kenapa dia disebut tidak mengandung sirkuit? Karena dia tidak memiliki simpul titik di tengah-tengah persilangan tersebut. Akan tetapi jika dia mengandung simpul pada titik tersebut, maka dia akan mengandung sirkuit dan tidak disebut sebagai pohon. Begitu juga dengan graf yang ketiga, bukan pohon. Tentu jelas bahwa di sini dia mengandung sirkuit ataupun mengandung lintasan tertutup. Sedangkan keempat bukan pohon. Kenapa di sini disebut sebagai bukan pohon? Karena memang benar dia tidak mengandung sirkuit, tetapi dia tidak berhubung. Di sini seperti ada dua bagian, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama AFD, kelompok yang kedua BEC. Karena dia tidak memiliki titik simpul di tengah-tengah persilangan tersebut. Akan tetapi jika dia memiliki titik simpul pada pertengahan tersebut, maka dia pasti dinyatakan sebagai graf yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit dan disebut dengan pohon. Yang selanjutnya hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, jadi teman-teman, hal yang lebih spesifik perbedaan antara pohon dan hutan ini yaitu kalau pohon ini dia terhubung, begitu juga dengan hutan. Akan tetapi pada hutan tersebut dia hanya memiliki komponen, di mana setiap komponen pada hutan tersebut saling berhubung, dan pada komponen-komponen pada hutan tersebut setiap komponennya itu adalah pohon. Dan pada contoh tersebut, contoh hutan di bawah ini pada gambar tersebut ini memiliki 3 komponen. Pada setiap komponen ini disebut pohon. Kenapa dia disebut pohon? Karena pada graf tersebut dia saling terhubung dan tidak memiliki sirkuit ataupun tidak memiliki lintasan tertutup. Dan untuk lebih jelas lagi pemahamannya, teman-teman bisa latihan soal pohon. Di sini saya sudah cantumkan 3 latihan. Yang pertama, tentukan mana di graf di antara graf-graf di bawah ini yang merupakan pohon atau hutan. Yang kedua, gambarkan sebuah contoh graf dengan ketentuan berikut bila ada pohon, yang kedua hutan, yang ketiga hutan yang bukan pohon, yang selanjutnya pohon yang bukan hutan. Adapun latihan soal yang ketiga dari gambar 1 di bawah ini yang merupakan pohon adalah tentukan yang merupakan pohon apakah dia G1, G2 ataupun G3 dan serta berikan alasannya. Adapun materi yang terakhir yaitu pohon merentang. Pohon merentang adalah uvakrab merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Pohon rentang graf G, pohon pada graf G yang memuat semua titik di G. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat gambar di bawah ini. G
G, T1, T2, T3, dan T4. Adapun aplikasi dari pohon rentang ini yaitu jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tersebut terhubung satu sama lain. Nah, di bawahnya ini sudah diaplikasikan langsung pada sebuah graf. Yang selanjutnya peruntian atau pesan pada jaringan komputer, dimana pada gambar A ini dia diaplikasikan mengenai jaringan komputer, dan yang pada graf B ini pohon merentang multicast. Contohnya, carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini. Adapun penyelesaiannya, di dalam graf tersebut terdapat satu buah sirkuit, yakni sirkuit dari titik V1, V2, V5, dan V4. Sebelumnya sirkuit ini merupakan lintasan tertutup. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G, pohon rentang dari graf di atas dapat dilihat pada gambar di samping. Dan di sini sudah pada gambar ini sudah dibuat langkah-langkahnya bagaimana sebuah graf yang memiliki sirkuit ini dirubah menjadi sebuah pohon rentang. Yang selanjutnya, pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang, yaitu pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum, yaitu minimum spanning tree. Selanjutnya, algoritma prim. Nah, misalkan T adalah pohon merentang yang sisi-sisinya diambil dari graf G. Algoritma prim membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah. Pada setiap langkah, kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum bersisian dengan simpul-simpul di dalam T, tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Algoritma prim. Langkah yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V ini tidak membentuk sirkuit di T, maka masukkan U, V ke dalam T. Langkah yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 2 kali. Jadi jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma prim adalah 1 ditambah N dikurang 2 sama dengan N dikurang 1, ataupun sebanyak jumlah sisi dalam pohon rentang dengan N buah simpul. Dalam notasi pseudocode, algoritma prim kita tuliskan sebagai berikut. Di sini juga terdapat tabel pembentukan pohon merentang minimum dengan algoritma prim. Nah, pada gambar di samping ini dapat kita lihat bahwa pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik, meskipun bobotnya tetap sama. Dan hal ini tidak terjadi jika beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Contohnya, gambarkan 3 buah pohon merentang minimum yang berbeda beserta bobotnya untuk graf pada gambar di bawah ini dengan menggunakan algoritma prim. Nah, dari gambar tersebut dapat kita selesaikan bahwa graf di atas memiliki beberapa sisi yang berbobot sama, maka ada kemungkinan pohon merentang minimumnya lebih dari 1. 3 buah diantaranya seperti di bawah ini, dimana ketiga buah pohon merentang minimum di samping sama, hanya bentuknya yang berbeda, namun jumlah bobot seluruh sisinya tetap sama, yaitu berjumlah 36. Yang selanjutnya, algoritma Kruskal. Pada algoritma ini, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari yang kecil ke yang besar. Langkah yang nolnya, sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot yang besar. Langkah yang pertama, T masih kosong. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian tambahkan U, V ke dalam T. Dan langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N dikurang 1 kali.
Dan di sini sudah saya tampilkan mengenai latihan dari pohon rentang yang terdapat 2 soal. Soal yang pertama, carilah pohon rentang minimum dari graf di bawah ini dengan menggunakan algoritma prim serta tuliskan setiap langkahnya. Yang kedua, gunakan algoritma Kruskal untuk menentukan pohon rentang dengan bobot minimum dari graf berikut.